Al-Quran sebagai imam, wa nuro, cahaya, wa huda wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat, kasih sayang Allah. Allahumma dzakirna, ya Allah jadikanlah kita yang mengingatnya. Ya. Minhuma jahilna, bahkan dijauhkan daripada kejahilan itu bagi kami. Ya. Waj'alhu lana hujjatan lana yaumal qiyamah. Ya Allah jadikanlah hujjah nanti di yaumil qiyamah. Banyak sekali doa-doanya. Nah, kalau kita nggak bisa, biar konsisten sembari kita membaca doa setiap sholat. Ya, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Terus baca gitu. Dan Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah jadikanlah aku atau kami menjadi ahlil Quran. Itu harus dengan doa. Nanti Allah akan ya kabulkan doa itu dengan apa? Dengan solusi nyata dari kita. Akhirnya kita bisa rajin, bisa konsisten. Dari doa apa? Dari doa. Ya. Dan sekarang refleksi buat kita. Apakah Al-Quran sudah jadi sahabat kita? Ya. Apakah Al-Quran sudah menjadi rutinitas harian kita? Dan sekarang pertanyaan ini, kapan terakhir kita menangis karena kita membaca Al-Quran? Wah, kayaknya udah lama, Pak. Gitu ya. Kayaknya waktu masih muda saya lagi jos-josnya imannya luar biasa. Kalau sekarang aduh, udah tua mah susah gitu ya. Nah, maka sekarang kita renungi itu. Apakah kita membaca atau hanya melewati huruf saja? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Hanya membaca saja atau hanya melewati huruf-huruf biar beres gitu ya. Biar cepat beres atau hanya menggugurkan ya rutinitas kita dengan membaca Al-Qur'an. Kalau bisa sambil paham ya. Nah, ini refleksi kita. Nah, jadi apa tadi tingkatan interaksi dengan Al-Quran? Pertama tilawah, kemudian tafahum, memahami, kemudian tadabur, merenungi. Yang terakhir tatbik, mengamalkan. Nah, itu kita mulai dari diri kita. Nah, kemudian dengan tadi hal-hal yang kecil, mulai dari yang kecil, ya, mulai dari yang bisa kita konsistenkan, kemudian jadikan rutinitas, kemudian divariasikan interaksinya. Dari keempat tadi ya, momen tadaburi dulu, atau enggak kalau lagi benar-benar futur ya udah dengerin aja kajiannya tentang memahami Al-Qur'an gitu ya. Misalkan tafsir surat An-Nas, ya kita dengarkan aja. Jadi biar apa? Biar kita paham. Banyak kan sekarang di YouTube ada, live streaming juga banyak gitu ya. Nah, itu. Kemudian gunakan Al-Qur'an kita itu sebagai ya kebutuhan kita. Butuh tenang Al-Qur'an, butuh obat Al-Qur'an. Ya, cari lingkungannya ya dan banyak-banyak berdoa untuk diberikan apa kedekatan dengan Al-Qur'an. Maka kalau kita sudah seperti itu, sudah ikhtiar seperti itu, insya Allah kita akan bisa merawat Al-Qur'an dalam rutinitas kita. Sehingga tadi kata Nabi kan dua perkara yang aku tinggalkan apa? Al-Qur'an dan sunnah. Nah, sekarang Al-Qur'annya ditinggalkan sama kita. Sunnahnya tidak diamalkan sama kita. Mau apa lagi yang kita bisa berpegang teguh? Kalau kita nggak berpegang teguh keduanya, bisa-bisa kita sebagaimana orang-orang yang kalau kita lihat tuh di jembatan Sangar tiba-tiba lompat gitu kan, nggak ada petunjuknya, mungkin nggak paham petunjuknya seperti apa. Banyak tuh beberapa kejadian ya, bunuh diri, percobaan bunuh diri, karena apa? Dengan masalahnya yang berat, dia tidak tahu. Istilahnya kalau bahasa Sunda, teu aya pamuntangan gitu ya. Kemana harus kita berlari? Bagaimana kita harus apa untuk bisa tahu gitu ya. Nah, maka dengan Al-Qur'an tadi. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu seperti cahaya. Kalau kita mendekat, kita akan terang. Kalau kita menjauh, kita akan gelap. Kalau hari ini kita merasa jauh dari Al-Qur'an, bukan karena Al-Qur'an yang menjauh, tapi kita yang harus mendekat. Tapi kita yang jarang membuka dari Al-Quran itu. Maka mulailah mendekat. Ya. Maka mulai hari ini tidak perlu langsung banyak, Bu. Nggak harus banyak-banyak. Tidak perlu langsung sempurna, bacaannya harus sempurna dulu, baru belajar Quran atau baru memahami Al-Quran. Enggak. Yang penting mulai dulu aja. Dan coba istiqomah. Ya. Kalau kita sudah seperti itu, mudah-mudahan nanti Allah akan menjadikan kita sebagai ahlul Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam hadis Nabi, ya, ahlul Quran, ya, ahlullah khassatuh. Jadi Allah itu punya keluarga, tapi bukan kita lihat keluarganya sebagaimana keluarga kita, ya, yang sedarah enggak, tapi ahlul Quran, ahlullah itu keluarga Allah.
Ya, wa khassatuhu kata Allah. Ya, yang dikhususkan, bayangkan. Kalau ada orang yang dikhususkan, istilahnya jalur VVIP, gimana enaknya? Nggak harus antri, ya. Kalau doa cepat diijabahnya, ya. Kalau apa-apa dikhususkan cepat, gitu ya. Nah itulah kalau menjadi ahlul Quran. Nah sekarang jadilah kita menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran, keluarga Al Quran yang dekat, yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan ada kebaikannya, ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa ya. Mudah-mudahan di majlis ilmu, majlis Al-Quran ini, para malaikat senantiasa hadir, senantiasa ada. Dan kata Nabi SAW, majlis yang paling malaikat gemari itu adalah majlis yang dimana di situ dibacakan Al-Quran, dijelaskan Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan diaminkannya oleh malaikat, semua doa-doa kita diijabah. Mari kita doa dengan berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta Allah ijabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'matil qira'il Qur'an. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا حجة لنا يوم القيامة. اللهم اجعلنا لك ذكارين. اللهم اجعلنا لك شكارين. إليك أواهين منيبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتمم تكفيرنا يا الله يا رب العالمين. ويا خير لنا سنينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الحالكين اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan Allah ijabah dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Syukran ala ihtimamikum afwan ala kulli khata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.